Selamat pagi, Shalom. Ya, saya juga ingin mengucapkan pertama-tama selamat Paskah bagi kita sekalian, ya. Walaupun hari Minggu Paskah sudah lewat, ya, tetapi di dalam tradisi gereja sebetulnya bukan hanya hari Paskah atau Easter Day, tetapi juga kita mengenal yang disebut dengan masa raya Paskah atau Eastertide, ya. Masa raya Paskah itu berlangsung dari Minggu Paskah ya sampai 50 hari sampai Minggu Pentakosta. Ya, masih bulan depan, bulan Mei. Nah, itu sebabnya masih belum terlambat, masih belum kadaluarsa kalau kita mau mengucapkan selamat Paskah satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya saya senang sekali merasa terhormat bisa kembali melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kita masih ada di dalam rangkaian khotbah dari kitab Yosua. Kalau saudara mengikuti ibadah dari minggu ke minggu yang lalu, ya minggu yang lalu tepatnya saudara-saudara kita sudah sampai di Yosua pasal yang ke-6, ya sebuah peristiwa yang luar biasa bagaimana bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua berhasil menaklukkan kota Yeriko, kota yang besar itu, kota yang pertahanannya begitu luar biasa, ketat, tetapi dengan cara yang ajaib Tuhan menolong bangsa Israel untuk menaklukkan kota Yeriko. Saudara-saudara, pada pagi hari ini, di hari ini saudara, tema khotbah yang diberikan kepada saya dari pihak gereja adalah Hidden Sin, Open Defeat. Dosa yang tersembunyi, kekalahan yang terbuka. Jadi khotbah hari ini sebetulnya bukan khotbah yang enak didengar. Karena kita mau bicara tentang dosa. Dan kalau yang namanya dosa itu berarti bicara tentang boroknya kita. Bicara tentang jeleknya kita. Bicara tentang sesuatu yang sebetulnya kita tidak pernah mau akui. Ya, tetapi kalau hidup kita mau sungguh-sungguh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara mau tidak mau saudara harus mengerti tentang dosa. Karena itu bicara tentang diri kita di hadapan Tuhan. Saudara harus menyadari tentang dosa. Supaya saudara boleh lebih menghargai akan anugerah di dalam Kristus. Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-7. Ya, sudah saya sediakan di screen. Dan saya akan membacakan bagi kita sekalian dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebetulnya nats yang diberikan kepada saya dari gereja itu hanya sampai pada ayat 13. Tetapi di dalam persiapan saya menemukan bahwa tidak cukup sampai 13. Itu sebabnya saya tambahkan beberapa ayat lagi ya sampai ayat yang ke-26. Mari saudara-saudara kita simak cerita yang akan dikisahkan di dalam Yosua pasal 7 ini. Tuhan sudah memerintahkan kepada umat Israel bahwa dari segala sesuatu di kota Yeriko yang harus dimusnahkan, satu pun tidak boleh diambil. Ya, saudara bisa balik ke pasal 6, di situ Tuhan memberikan perintah semua barang-barang dari kota Yeriko haruslah dimusnahkan. Kecuali barang dari logam mulia seperti emas dan perak, itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Intinya bangsa Israel tidak boleh menjara. Tidak boleh ada satupun barang dari kota Yeriko yang mereka taklukkan untuk mereka miliki sendiri. Saya lanjutkan. Tetapi perintah itu tidak ditaati. Seorang laki-laki bernama Akhan melanggar perintah itu sehingga Tuhan marah sekali kepada umat Israel. Ayah Akhan bernama Karmi dan kakeknya bernama Zabdi dan dari kaum Zerah dalam suku Yehuda. Pada waktu itu Yosua mengutus beberapa orang dari Yeriko ke Ai, yaitu sebuah kota sebelah timur Bethel, dekat Bet Awen. Orang-orang itu ditugaskan untuk pergi menyelidiki daerah itu sesudah mereka melakukan tugas itu. Mereka kembali dan melaporkannya kepada Yosua. Mereka berkata, tidak perlu kita semuanya pergi menyerang Ai. Kirim saja kira-kira 2 atau 3 ribu orang. Jangan kirim semua tentara ke sana untuk bertempur. Karena kota itu kecil saja. Jadi yang pergi menyerbu kota itu hanyalah 3 ribu orang. Tetapi mereka dipukul mundur. Orang-orang Ai mengejar mereka dari gerbang kota Ai sampai ke daerah pertambangan. Lalu membunuh kira-kira 36 orang dari antara mereka di lereng bukit. Maka orang-orang Israel menjadi cemas dan takut. Yosua dan para pemimpin umat Israel sangat sedih
Sehingga mereka menyobek-nyobek pakaian mereka dan sepanjang hari sampai malam mereka sujud di depan peti perjanjian Tuhan atau tabut perjanjian Tuhan dengan menaruh abu di kepala mereka sebagai tanda bersedih hati. Yosua berkata kepada Tuhan, "Oh Allah Tuhanku, untuk apa Engkau membawa kami sampai ke seberang Yordan ini? Apakah untuk menyerahkan kami kepada orang-orang Amori supaya kami mati? Lebih baik kami tinggal di sana saja di seberang Yordan." Oh Tuhan, musuh sudah memukul mundur orang-orang Israel. Sekarang apa yang harus saya katakan? Orang Kanaan dan semua orang lain di daerah ini akan mendengar tentang hal itu. Mereka akan mengepung dan membunuh kami semua. Lalu apakah yang akan kau lakukan untuk mempertahankan kehormatanmu? Tuhan menjawab Yosua, "Bangun, tidak ada gunanya engkau sujud seperti itu di tanah. Orang Israel sudah berbuat dosa. Aku sudah memerintahkan supaya mereka mentaati perjanjian antara mereka dengan aku, tetapi mereka melanggarnya. Barang-barang yang harus dimusnahkan telah mereka ambil. Mereka mencuri dan menyembunyikannya di antara barang-barang mereka supaya tidak ketahuan. Itulah sebabnya mereka tidak dapat bertahan menghadapi musuh. Mereka dipukul mundur oleh musuh karena mereka sendiri pun sudah dijatuhi hukuman untuk dimusnahkan. Aku tidak akan mendampingi kalian lagi kalau barang-barang yang tidak boleh diambil itu belum dimusnahkan. Sekarang bangun Yosua, sucikan umat Israel dan suruh mereka siap untuk menghadap aku. Perintahkan mereka untuk bersiap-siap besok, sebab aku Tuhan Allah Israel akan mengatakan ini kepada mereka. Hai orang-orang Israel, barang-barang yang sudah kuperintahkan kepadamu untuk dimusnahkan, sebagian ada padamu. Sebelum kalian membuang barang-barang itu, kalian tidak akan dapat bertahan melawan musuh." Ayat 19. Yosua berkata kepada Akan, "Anakku, akuilah dan katakanlah terus terang di sini di hadapan Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau lakukan. Beritahukanlah kepadaku, jangan sembunyikan." "Benar," kata Akan, "saya sudah berbuat dosa kepada Tuhan Allah Israel. Inilah yang saya lakukan. Di antara barang-barang yang kita rebut, saya melihat sehelai jubah yang bagus sekali, buatan Babilonia, juga perak kira-kira 2 kilogram dan sebatang emas setengah kilogram lebih. Saya ingin sekali barang-barang itu, maka saya mengambil dan menyembunyikannya di dalam tanah di kemah saya. Peraknya berada di bawah sekali." Ayat 25. Lalu kata Yosua kepada Akan, "Kenapa engkau mendatangkan kesusahan kepada kita? Sekarang Tuhan akan mendatangkan kesusahan kepadamu." Maka Akan bersama keluarganya dilempari dengan batu sampai mati oleh semua orang Israel. Semua harta miliknya dan juga barang-barang curiannya dibakar habis. Sesudah itu mereka menimbuni tempat itu dengan banyak sekali batu yang sampai hari ini masih ada di sana. Itulah sebabnya tempat itu masih dinamakan Lembah Kesusahan, atau di dalam terjemahan Alkitab lain, Lembah Akhor. Maka redalah kemarahan Tuhan. Saudara-saudara, persis minggu yang lalu, persis satu pasal sebelumnya, kita turut berbahagia, kita turut senang, kita turut merayakan kemenangan mutlak bangsa Israel yang dipimpin Tuhan, mengalahkan, menaklukkan kota Yeriko yang sangat luar biasa besar itu. Tetapi pada hari ini saudara-saudara, persis satu pasal sesudahnya, keadaan berbalik 180 derajat. Bangsa Israel kalah telak. Bukan dari musuh yang lebih besar, bukan dari bangsa yang lebih dikdaya, bukan dari kota yang lebih perkasa, tetapi dari sebuah kota kecil, kata firman Tuhan di ayat yang ketiga, yaitu kota Ai. Pasal 6, bangsa Israel menikmati puncak kemenangan. Pasal 7, bangsa Israel mencicipi pahitnya kekalahan. Saudara, ketika saya membaca ini, maka pikiran saya langsung tersadarkan bahwa bukankah itu kehidupan kita sebagai anak Tuhan juga. Saudara, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ya saudara tinggal lihat sajalah pengalaman hidup kita masing-masing. Ayo mari kita jujur-jujuran. Kehidupan anak Tuhan itu saudara tidak seperti grafik yang naik terus. Betul apa betul? Kehidupan anak Tuhan saudara-saudara itu sebetulnya selalu merupakan rangkaian jatuh, bangun, menang, kalah, berhasil, gagal,
kuat, lemah. Saudara, itulah kenyataan hidup kita sekalipun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Dan ini juga menjadi sekaligus peringatan yang keras dan tegas bagi kita semua dan bagi saya. Saudara, jangan sampai sebuah kemenangan yang kita peroleh di dalam hidup ini membuat kita lengah. Membuat kita kendor dari kehati-hatian. Membuat kita sombong. Seperti orang Israel yang mengatakan, ini mahkotanya kecil, udahlah utus aja, gak usah banyak-banyak orang. Ada kesombongan di situ. Dan mereka tidak lagi berdoa sama Tuhan untuk menyertai mereka, bukan? Kalau saudara baca ayat-ayat itu dengan teliti, dengan jeli, mereka tidak tuh. Waktu mau menyerang Ai, saya nyaris mengatakan Ai, saudara-saudara ya. Ketika mereka mau mengatakan, mereka menyerang Ai, ya, mereka tidak berdoa sama Tuhan. Kita baca itu tadi. Jelas. Ada kesombongan di situ. Nah, saudara, ini juga peringatan buat kita. Jangan lengah, jangan sombong. Tetaplah waspada, tetaplah hati-hati. Dan kalau kita membaca dengan lebih jeli lagi, saudara-saudara, seringkali kekalahan kita itu bukan dari luar. Tapi dari dalam diri sendiri. Saudara-saudara, itu yang terjadi pada bangsa Israel di dalam pasal ini. Mereka kalah bukan karena musuh mereka lebih kuat. Tetapi karena ada masalah yang terjadi di dalam diri bangsa Israel itu sendiri. Secara khusus karena pelanggaran seorang bernama Akan. Saudara, apa kesalahan spesifik dari Akan? Tadi saya sudah menyebutkan di awal bahwa sesungguhnya di pasal yang ke-6 Tuhan sudah memberikan peringatan. Nanti kalau engkau sudah berhasil menaklukkan kota Yeriko, jangan sekali-kali engkau mengambil, jangan sekali-kali engkau menjarah satu pun barang dari kota Yeriko. Semua harus kau musnahkan, kecuali yang logam mulia, engkau harus persembahkan kepada Tuhan. Dan persis inilah perintah yang Tuhan berikan dan dilanggar oleh Akan. Akan mengambil, akan menjarah sebagian kecil barang kota Yeriko untuk dia miliki. Saudara-saudara, seringkali ketika kita gagal di dalam hidup ini, kita lebih mudah untuk menyalahkan keadaan di sekitar kita. Kita lebih mudah untuk melempar tanggung jawab kepada orang-orang lain ketimbang kita introspeksi diri dan sungguh-sungguh melihat betapa diri kitalah yang salah. Seringkali kita berkata, situasinya sulit, saya terpojok, mau gak mau saya menyogok. Aduh, kalau saya bisa seperti ini, itu semua gara-gara dia. Dia yang bikin saya. Kalau saya bisa marah emosional seperti ini, ya karena istri saya sih. Nah, kira-kira begitu. Saudara-saudara, mari pada hari ini, yuk kita jujur. Seringkali kegagalan itu dimulai dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri sudah rapuh, diri kita sendiri sudah tidak betul-betul berjuang, maka kegagalan itu sebetulnya tinggal menunggu waktu untuk menghampiri hidup kita. Dan secara khusus saudara-saudara, yang dimaksud di sini adalah ketidaktaatan kita kepada Allah. Itulah kesalahan besar dari Akan. Akan tahu apa yang Tuhan larang. Akan adalah salah satu orang Israel yang mendengar ketika Tuhan berbicara, jangan ada yang menjarah. Akan tahu itu hukumannya berat. Tetapi dia tetap melanggar. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Banyak kekalahan rohani di dalam hidup saya dan hidupmu secara pribadi. Bukan karena dunia terlalu gelap. Tetapi karena hati kita mulai menjauh dari terang itu. Kita yang memilih untuk pertama-tama tidak dekat dengan Tuhan. Kita yang pertama-tama memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara tidak heran kita pun menjadi babak belur di dalam perjuangan melawan dosa. Kita lebih banyak gagalnya, kita lebih banyak terpleset dan jatuhnya.
Karena kita sendiri yang memilih tidak dekat dan tidak taat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau belajar dari dosa Akan. Ya, walaupun ini terjadi sudah ribuan tahun yang lalu, tetapi percayalah kalau kita bicara tentang dosa, sesungguhnya natur dosa, cara kerja dosa itu sama. Dari dulu sampai sekarang, sama persis. Itu sebabnya kita perlu belajar, supaya kita tidak jatuh juga di dalam dosa yang serupa. Nah, dari dosa Akan, saya ingin mengajak kita melihat 3 pelajaran penting. Ya, 3 pelajaran penting. Mari kita lihat. Pelajaran pertama, saudara-saudara, dosa sekalipun tersembunyi dari manusia, tetapi pasti terlihat oleh Allah. Amin. Halo, amin. Dosa sekalipun saudara bisa sembunyikan di hadapan orang lain, tetapi dosa tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Setiap dosa, apapun itu, pasti terlihat dari Tuhan, oleh Tuhan. Saudara, kita tuh belajar dari kecil ya, untuk menyembunyikan kesalahan. Masih ingat gak waktu kita kecil tuh ya, kalau kita melakukan kesalahan gitu ya, waduh, kita langsung takut dihukum oleh orang tua, kita takut dihukum oleh guru. Itu sebabnya saudara, sejak kecil kita sudah belajar menyembunyikan yang namanya kesalahan. Kita belajar untuk menyembunyikan yang namanya kegagalan. Dan hal ini terbawa terus sampai kita dewasa. Bahkan sampai di titik ini saudara-saudara, kita pun masih sering menyembunyikan kesalahan, kegagalan kita. Malu, gengsi, tidak mau orang lain tahu apa yang kita lakukan. Dan bahkan saudara-saudara, jangan-jangan kita sudah sangat ahli di dalam menyembunyikan dosa-dosa kita. Kita tetap ke gereja, kita tetap melayani dengan giat. Kita datang, ketemu sesama saudara seiman, wajah kita penuh dengan senyum. Seolah-olah dari tampak luar semua beres, semua rapi, semua baik-baik saja. Tetapi saudara, kita sedang menyembunyikan dosa. Saudara Akan juga melakukan hal yang sama, kebodohan yang sama. Dia kira dia bisa sembunyikan dosanya dari semua pihak termasuk Tuhan. Setelah dia mengambil barang-barang Yeriko, dia sembunyikan, bahkan ada yang ditanam, dikubur di dalam tanah. Oh ya, betul, dia bisa menipu orang-orang Israel, ya. Orang-orang Israel tidak ada yang tahu akan telah melakukan hal itu, tetapi di dalam ayat 10 sampai 15 Tuhan melihat. Tuhan tahu apa yang terjadi, Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Akan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, mari tangkap baik-baik pelajaran pertama ini. Tidak ada satupun dosa yang saudara bisa sembunyikan. Dan kalau saudara baca di dalam seluruh Alkitab, banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami seperti Akan. Merasa bisa menyembunyikan dosa, tetapi pada waktunya Tuhan membongkarnya. Saudara bisa melihat Kain yang diam-diam membunuh saudaranya sendiri Habil. Tetapi apakah Tuhan tidak lihat? Oh, Tuhan tahu. Saudara bisa lihat Daud yang diam-diam membunuh suami Batsyeba lalu berzina dengan Batsyeba. Dia kira dia sudah menutupnya dengan rapat. No, Tuhan tahu. Saudara tentu juga kenal dengan yang namanya Yunus. Dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Gak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Atau di perjanjian baru, saudara ingat dengan nama pasangan suami istri Ananias dan Safira. Yang mengkorting persembahan kepada Tuhan. Mereka kira mereka bisa menyembunyikan itu. Tetapi Tuhan tahu. Saudara, di dalam dunia kriminologi ada sebuah istilah perfect crime. Perfect crime itu artinya sebuah kejahatan yang begitu rupa bisa disembunyikan, gak ada orang yang tahu. Saudara, di hadapan Tuhan tidak ada perfect crime. He knows. He sees. Dia tahu. Dia lihat. Pelajaran kedua kita lihat.
Pelajaran kedua, saudara-saudara, dosa yang kita lakukan pasti mendatangkan konsekuensi negatif. Jadi saudara mulai hari ini saudara lepaskan ilusi, saudara buang jauh-jauh segala kebohongan di dalam diri kita yang mengatakan kalau kita buat dosa kita tidak akan mengalami apa-apa. Saudara, itu salah besar. Setiap dosa pasti mendatangkan konsekuensi negatif. Pertama-tama tentu kepada pelakunya. Memang konsekuensi negatif dari dosa belum tentu sesuatu yang lahiriah, belum tentu sesuatu yang kelihatan, belum tentu sesuatu yang orang-orang lain pun akan notice. Saudara, ketika kita melakukan dosa, pertama-tama yang dirusak itu adalah di dalam diri kita. Jiwa kita, roh kita, hati nurani kita. Ketika kita melakukan dosa, saudara-saudara, rasa bersalah itu mulai menjadi hantu yang membayang-bayangi kita. Damai sejahtera dan sukacita perlahan lenyap dari hati kita. Kita mulai diliputi kecemasan, takut, ketahuan, terbongkar. Dan perlahan kita mulai merasa jauh dari Tuhan. Relasi dengan Tuhan terasa dingin. Dan kita mulai melihat Tuhan itu sepertinya marah sama kita, tidak mau lagi sama kita, Tuhan bohwat sama kita. Dan itulah yang kita alami kalau kita berbuat dosa. Dan konsekuensi negatif ini, saudara, sayangnya bukan hanya menimpa pelakunya. Seperti cerita yang tadi kita baca, walaupun dosanya dilakukan oleh Akan, tetapi lihat konsekuensinya juga ditanggung oleh bangsa Israel. 36 orang melayang nyawanya gara-gara dosa Akan. 36 prajurit yang sebetulnya tidak bersalah. Mereka harus meregang nyawa ketika menyerbu kota Ai itu. Dan semua dimulai dari dosa pribadi Akan. Saudara, sekali lagi, biarlah ini menjadi sesuatu yang saudara pegang baik-baik. Saudara, ini menjadi peringatan buat setiap kita. Sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak berdampak. Semua dosa pasti berdampak. Dan dosa yang saudara lakukan itu bisa merugikan orang-orang di sekitarmu. Seorang suami yang melakukan dosa perselingkuhan, ketahuilah itu akan merusak rumah tangga, pernikahan, dan bahkan anak-anakmu. Seorang pemimpin gereja yang jatuh di dalam dosa yang besar dan serius, dia akan melukai banyak jemaat yang selama ini percaya dan mengasihi dia. Saudara, dosa selalu punya efek berantai. Yang ketiga kita lihat, pelajaran ketiga dari dosa Akan yang kita juga mau sungguh-sungguh renungkan, yaitu adalah keserakahan. Keserakahan adalah dosa yang sangat serius dan berbahaya. Coba saya minta saudara-saudara sama-sama ucapkan keserakahan. Saudara, apa dosa Akan? Dosa Akan bukan membunuh. Dosa Akan bukan berzinah. Dosa Akan, saudara-saudara, adalah keserakahan. Mengapa keserakahan disebut sebagai dosa yang sangat serius dan berat? Di dalam tradisi gereja mengenal yang disebut dengan 7 dosa maut. 7 deadly sin. Ya, kesombongan, keserakahan, kemalasan, dan sebagainya. Keserakahan itu termasuk salah satu dosa yang paling serius dan berbahaya. Kenapa, saudara-saudara? Karena dosa keserakahan seringkali melahirkan dosa-dosa lainnya. Nah, itu sebabnya berbahaya. Itu yang terjadi pada Akan. Dosanya adalah keserakahan, akarnya ada keserakahan. Tetapi apa yang dilakukan Akan? Dia mencuri. Dia coba berbohong. Dia menyembunyikan itu, berbohong. Saudara, di dalam beberapa kasus yang lain, dosa keserakahan bahkan bisa mendorong kita untuk membunuh sesama kita demi kita mendapatkan apa yang kita ingini. Nah, saudara-saudara, saya akan lebih panjang sedikit di bagian yang ketiga ini, ya, karena ini terlalu penting untuk kita lewatkan.
Jadi saya ingin saudara kita coba pelajari khusus spesifik tentang dosa keserakahan. Saudara-saudara, ini adalah dosa yang penting untuk kita waspadai, khususnya di zaman modern ini. Karena saudara, kita hidup di zaman modern yang seringkali, dengar baik-baik, menormalisasi yang namanya keserakahan. Kita hidup di zaman modern yang menormalisasi, menganggap keserakahan itu sesuatu yang wajar, justified, sesuatu yang sah, sesuatu yang memang seharusnya dilakukan di zaman modern. Saudara tentu tahu restoran Aice, tahu Aice ya? Aice itu bukan restoran Chinese, bukan saudara ya, bukan nama Aice begitu ya. Aice itu artinya restoran all you can eat. Ini maaf ya kalau di sini ada pemilik restoran Aice ya. Nggak salah kok bukan restoran Aice ya. Tetapi seringkali saudara-saudara kita sebagai customer restoran Aice, all you can eat, berubah menjadi diri kita itu ya, di dalam diri kita berubah menjadi all you want to eat. Kalau udah masuk ke all you can eat, saudara-saudara ya, kita merasa semua harus kita makan. Ya. Kalau udah di restoran all you can eat, piring ditumpuk, ya kan? Kalau udah selesai satu piring, tambah lagi. Perut udah mau meletus, buka ban pinggang satu lubang. Satu lubang ban pinggang setara satu piring. Jadi kalau buka 2 lubang, masih bisa nih 2 piring lagi. Asik. Yang salah bukan pemilik all you can eat-nya, kitanya. Yang ketika masuk ke situ, ya kita seperti tanpa sadar, kita sedang membiarkan diri kita itu belajar serakah. All you can eat itu tidak harus all you want eat. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat sekarang. Apa sih intinya dosa keserakahan itu? Nah, saya memakai Lukas pasal 12 ayat 15. Ini satu kalimat dari Tuhan Yesus yang penting. Yang perlu kita lihat sebagai dasar untuk kita mengenali dosa keserakahan. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah atas segala bentuk keserakahan. Perhatikan keserakahan itu banyak bentuk ya. Karena hidup seseorang tidak bergantung pada banyaknya harta yang ia miliki. Sekalipun keserakahan itu banyak wajahnya, banyak bentuknya, banyak manifestasinya. Ya, ada keserakahan akan uang, ada keserakahan akan makanan, ada keserakahan akan pujian orang, ada keserakahan macam-macam saudara-saudara. Tetapi intinya cuma satu kata Tuhan Yesus. Yaitu ketika kita menggantungkan hidup kita pada hal-hal yang kita miliki itu. Itulah keserakahan. Jadi boleh enggak kaya? Boleh. Boleh, bukan berarti nggak boleh. Boleh nggak cari uang? Boleh, harus malah. Itu tanggung jawab kita, apalagi kalau kita sudah jadi orang tua. Boleh nggak menabung? Sangat boleh dan sangat penting. Boleh nggak harta kita bertambah? Boleh. Nggak ada larangan di Alkitab nggak boleh miskin. Nggak boleh kaya, harus miskin gitu ya. Boleh. Tetapi mari kita jujur periksa hati kita ketika kita makin kaya, apakah hati kita jadi bergeser dari mengandalkan Tuhan, dari menjadikan Tuhan sebagai sumber utama kehidupan kita, dari Tuhan sebagai dasar kebahagiaan, kepastian, keberhargaan diri. Kita bergeser menjadikan harta, uang, saldo di bank, kepemilikan, properties menjadi dasar itu. Kita lebih bahagia kalau lebih banyak uang. Kita lebih merasa berharga kalau kita lebih banyak harta. Kita geser Tuhan. Itulah salahnya. Saudara nangkap ini? Coba yang nangkap angguk-angguk kepala dong. Nangkap? Nangkap ya. Itu salahnya. Itulah keserakahan. Jadi mencari uang gak salah. Jadi kaya nggak salah, apalagi kalau saudara udah kaya traktir saya, lebih nggak salah lagi saudara-saudara. Ya, yang salah itu kalau hatimu berubah. Kau tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai andalan utama hidupmu. Nah, saudara kita lihat ayat 21, coba kita lihat ya, ini menarik sekali. Di antara barang-barang yang kita rebut, kata
akan ya, ini pengakuan akan. Saya melihat sehelai jubah yang bagus sekali, buatan Babilonia, juga perak kira-kira 2 kilogram dan sebatang emas setengah kilogram lebih. Saudara yang punya toko emas udah mulai menghitung berapa duit nih ya. Saya ingin sekali barang-barang itu, kata akan, maka saya mengambil. Oh, ini ayat ini menarik sekali karena ayat ini memberikan kepada kita pelajaran tentang proses dosa keserakahan. Saudara perhatikan ada 4 kata kunci yang saya tebalkan, ya. Maka disinilah kita melihat ada 4 tahap sebuah dosa keserakahan dari benih sampai akhirnya matang meletus menjadi sebuah tindakan. Nah, saya ingin mengajak kita melihat 4 tahap, 4 step dari proses dosa keserakahan. Kenapa perlu belajar ini? Supaya saudara bisa lebih mawas diri, supaya saudara bisa ekstra hati-hati, sehingga ketika dosa keserakahan itu masih kecil, saudara masih bisa lawan. Amin. Kita lihat ya dari 4 kata kunci ini. Yang pertama saudara, dosa keserakahan itu dimulai dari melihat. Itu yang terjadi pada Akan. Akan mulai dengan melihat dulu, betul nggak ya? Saya melihat baju yang bagus dari Babilonia. Wah, mungkin Babilonia pada zaman itu kayak Prancis kali ya saudara-saudara ya. Ya kiblatnya fashion gitu ya. Wah, baju dari Babilonia ya. Saya melihat emas, saya melihat. Jadi dimulai dari melihat. Sekali lagi saya perlu tegaskan, melihat itu sendiri tidak salah sebetulnya. Kita pun di dalam hidup sehari-hari kita banyak melihat. Kita melihat ini dan itu, kita melihat barang mewah, kita melihat macam-macam, kita juga melihat saudara-saudara. Jadi perkaranya itu bukan di melihatnya, tetapi how we see something. Bukan tindakan melihatnya itu sendiri yang salah, tetapi bagaimana kita melihat itu saudara-saudara. Seringkali kita melihat itu tidak dengan hati yang waspada. Ya. Kita melihat sesuatu saudara, ya kita membuka diri kita, ya apapun kita lihat, kita telan saudara-saudara, ya kita tidak lagi memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, semua kita lihat. Nah, ini yang menjadi salah. Saudara, kalau kita tahu ya, diri kita itu punya kelemahan belanja impulsif. Ya, suka belanja impulsif bukan karena kebutuhan tapi karena ingin. Nah, ini kan sebetulnya masalah ya. Betul ya? Belanja impulsif itu ya. Dulu ada film tuh namanya Shopaholic. Ya, apa tuh? Benar ya? Kalau nggak salah ada film itu kan judulnya itu ya, Shopaholic itu, ya. Kalau kita tahu kelemahan kita itu suka belanja secara impulsif. Makanya kalau ke mall mesti hati-hati ngelihat. Kalau ngelihat barang mewah, jangan dipantengin, dipelototin, dilihatin terus gitu. Ya saudara akan jatuh di dalam kelemahan saudara. Ya, boleh lihat tas brand dan segala macam, lihatnya 3 detik aja. Ya, lihat 3 detik, jangan kelamaan. Kalau kelamaan saudara akan tergoda, aduh gue beli juga nih barang gitu ya. Nah yang kedua saudara-saudara kita lihat, ya step yang kedua, dosa keserakahan itu kalau sudah melihat dia akan lanjut ke kedua yaitu membayangkan. Nah ini dia. Kita mulai mengimajinasikan seperti tadi Akan tuh ya. Dia bukan hanya melihat baju dari Babilonia, tapi dia mulai menilai, wah baju yang bagus sekali. Jadi dia membayangkan di dalam imajinasinya, dia mulai put value, dia mulai menaruh nilai pada yang dia lihat itu. Dia membayangkan, aduh alangkah bagusnya kalau aku pakai itu. Aduh alangkah kerennya kalau aku punya uang sebesar itu. Wah, orang-orang akan lebih menghormati diriku. Nah, saudara ini yang kedua. Kita mulai membayangkan betapa indahnya, betapa bagusnya, betapa nyamannya hidup kita kalau kita memiliki itu dan ini. Saudara, di proses ini, di dalam tahap ini saudara-saudara, virus keserakahan itu kita biarkan berkembang biak di dalam diri kita. Dan pada akhirnya saudara-saudara, kita akan masuk di dalam tahap ketiga, kita menginginkan. Dan biasanya di tahap ini sudah point of no return.
Ini adalah tahap di mana kita akhirnya sulit untuk melawan lagi. Kenapa? Karena keinginan itu sudah begitu kuat. Begitu mendesak. Aku harus punya barang ini. Aku harus memiliki ini. Dan pada akhirnya saudara, sesuatu yang tadinya di dalam diri kita, akhirnya berbuahkan tindakan. Mengambil seperti Akan. Akan tidak lagi berhenti hanya menginginkan, tetapi dia mengambil, menjarah. Saudara-saudara, itu sebabnya sekali lagi kita perlu belajar cara kerja dosa. Supaya apa? Supaya selagi dia masih di awal-awal, saudara masih bisa melawannya, saudara masih bisa menolaknya. Saudara saya kasih ilustrasi begini. Bayangkan sebuah mobil ada di sebuah jalan yang lurus, ya, di pinggirnya itu jurang, oke? Mobil ini masih di jalan itu, ya. Bagaimana taunya kalau mobil itu jalan lagi dia akan jatuh ke jurang? Taunya dari mana? Saudara ngerti maksud saya? Ini mobilnya masih di jalanan nih ya. Ini jalanannya lurus ya. Jurang sebelah kanannya. Ini masih di sini mobilnya. Gimana taunya kalau dia jalan nih, dia lanjutin nih injek gas 2-3 meter lagi, pasti jatuh dalam jurang. Taunya dari mana? Ayo para pria yang suka nyetir mobil, taunya dari mana? Kita lihat rodanya, betul? Kita lihat setirnya, betul? Kalau kita lihat rodanya aja udah miring ke kanan, ya udah, lu jalan, jurang lu. Ngerti maksud saya enggak? Atau kalau saudara nggak bisa lihat dari luar, saudara lihat di dalam, setirnya miring nggak nih? Setirnya kalau miring ke kanan, lu jangan injek gas nih ya, mati kita masuk ke dalam jurang nih. Ngerti maksud saya? Itu sebabnya kalau di awal kita udah tahu enak, kita bisa lurusin dulu. Jangan lu injek gas, keburu masuk jurang, udah nggak ada penyesalan itu mah. Udah terlanjur. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin melanjutkan ya. Waktu saya sebetulnya sudah habis. Saya minta izin untuk 10 menit untuk menghabiskan ini karena saya membawa saudara kepada Injil ya. Saudara, mari kita tinggalkan Akan sekarang ya. Saudara-saudara, pelanggaran Akan mendatangkan penghukuman bagi semua orang. Itu sesuatu yang tadi kita lihat di dalam kisah ini. Tetapi kita bersyukur penebusan Kristus mendatangkan pengampunan bagi semua orang. Amin. Amin. Di satu sisi kita menjadikan tokoh bernama Akan sebagai pelajaran buat kita. Tetapi kita harus bersyukur karena ada satu tokoh lagi yang bukan hanya menjadi sebuah pelajaran buat kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Dia juga membawa pengampunan kepada setiap kita yang masih bisa dan sering jatuh di dalam dosa. Maka saudara-saudara, saya tidak mau khotbah pada hari ini hanya sebuah teori, hanya sebagai sebuah informasi. Saudara, saya sungguh rindu, saya menantang saudara, saya mengajak saudara, coba lihat diri kita masing-masing. Apakah masih ada dosa tersembunyi di dalam hidupmu? Dan kabar baiknya pengampunan dari Allah selalu tersedia bagi kita. Saudara, 1000 kali saudara jatuh dalam dosa, 1001 kali Tuhan pasti mengampuni. Dan saya tidak sedang mengajarkan hyper grace. It is simply grace. Tetapi begini saudara-saudara, sekalipun anugerah pengampunan selalu tersedia bagi kita, seperti halnya sebuah hadiah. Ketika ada orang memberikan kita hadiah itu gratis, hadiah itu kita tidak perlu bayar. Tetapi dalam rangka kita bisa menerima dan menikmati hadiah itu, tetap ada hal yang harus kita lakukan. Setidak-tidaknya kita harus mengulurkan kedua tangan kita untuk menerima hadiah itu. Betul nggak? Betul nggak? Kalau Pak Stanley kasih saya hadiah, lalu tangan saya rapat di pinggir, saya nggak akan terima hadiah itu. Betul nggak ya? Pak Stanley kasih hadiah, akhirnya hadiahnya jatuh ke lantai. Ya kan? Saya nggak pegang karena itu sebabnya kita perlu mengulurkan kedua tangan. Dan berdasarkan ilustrasi itu, saudara-saudara, demikian juga kalau kita ingin menerima pengampunan dari Allah,
Ada dua hal, ada dua tangan yang harus kita ulurkan. Yang pertama, saudara, adalah tangan pertobatan. Sama-sama katakan pertobatan. Pertobatan bukan sekedar kita mengaku salah. Karena mengaku salah seringkali begitu murah. Ada orang yang mengaku salah semata-mata karena udah ketahuan. Ada orang yang mengaku salah karena takut dihukum sama Tuhan. No, itu bukan pengakuan dosa yang benar. Itu bukan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu harus ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar ngaku salah secara formal, secara mulut bibir. Tetapi ada sebuah kesadaran penuh di dalam batin kita. I was wrong. Aku sudah mendukakan hati Tuhan. Termasuk saudara-saudara pengakuan salah itu kepada orang yang kita lukai. Itu juga saudara harus mengaku salah kepada orang itu. Tangan yang kedua, bagaimana kita menerima pengampunan Allah, selain kita mengulurkan tangan pertobatan, kita bertobat, kita juga mengulurkan tangan ketaatan. Kita mulai mengambil komitmen yang baru untuk taat kepada Tuhan. Sebab pertobatan tanpa ketaatan hanyalah emosi semata-mata. Saudara masih ingat cerita ketika wanita pezinah dibawa kepada Yesus. Yesus berkata apa? Aku tidak menghukum kamu. Alias Yesus mengampuni dia. Tapi perhatikan, Yesus melanjutkan. Yesus berkata apa? Jangan berbuat dosa lagi. Alias apa? From now on, you obey God. Mulai hari ini taati Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara, saya masuk di dalam 2 slide yang terakhir. Di dalam cerita kita, khususnya ayat 26, setelah akan dihukum, dieksekusi, dengan cara dirajam batu, dia meninggal, saudara-saudara, sebagai bentuk hukumannya. Di ayat 26 dikatakan apa? Maka tempat itu dinamai lembah Akor. Lembah Akor adalah tempat kegagalan. Lembah Akor adalah tempat kehancuran. Lembah Akor adalah tempat orang-orang mengingat Tuhan menghukum orang-orang berdosa di situ. Tetapi kita bersyukur karena di dalam Hosea pasal 2 ayat 14, Tuhan yang sama mengatakan lembah Akor kelak akan menjadi pintu pengharapan. Wow. Seolah-olah Tuhan ingin mengatakan penghukuman bukan titik akhir. Kehancuran, kegagalan, dosamu itu bukan kata terakhir. Takdirmu itu bukanlah kebinasaan. Aku Tuhan. I will give you hope. I will give you forgiveness. I will give you new life. Aku tidak mau, tidak rela, tidak tega engkau hancur oleh dosamu. Aku akan memberi pengharapan suatu hari kelak. Dan Hosea 2 ayat 14 ini menjadi semacam nubuat sebetulnya. Kenapa? Karena itu akan tergenapi di dalam Kristus. Saudara-saudara, pengakuan dosa akan di ayat 20 dan 21. Kalau saudara baca sebetulnya akan itu jujur loh. Ya. Dia ngaku dosanya secara teliti, secara terperinci. Dia ngaku tuh saudara-saudara. Dan bahkan dia bilang, saya sudah berdosa kepada Tuhan. Dia ngomong gitu. Tetapi sayangnya pengakuan dosa akan berakhir pada kehancuran dirinya. Kita patut bersyukur kita yang sudah hidup di zaman anugerah. Di dalam Kristus pengakuan dosa kita justru menuntun pada pemulihan hidup. Amin. Saudara, bukan berarti Tuhan kita di perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda ya. Bukan berarti Tuhan di perjanjian lama itu kejam, Tuhan di perjanjian baru itu baik. Seolah-olah Tuhan kita itu skizofrenia, punya split personality, dua kepribadian berbeda. Enggak.
Saudara mesti mengerti konteksnya. Kenapa pada zaman itu, zaman Yosua, harus terjadi seperti ini? Karena bangsa Israel sedang dididik oleh Tuhan. Ya, bangsa Israel sudah ratusan tahun di bawah bangsa Mesir. Mereka punya pola pikir, cara, dan segala macam nilai-nilai itu dari bangsa Mesir yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sedang mendidik keras bangsa Israel. Kalau bangsa-bangsa lain ketika menjajah satu kota, mereka pasti menjara barang-barang di situ. Tetapi Tuhan mau, no, you umat pilihanku. Engkau umat pilihanku, aku tidak mau engkau seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal aku. Aku tidak mau engkau menjarah. Itu sebabnya Tuhan keras, mendidik. Dan itu pun juga sebetulnya bersumber dari kasih. Tuhan mau bangsa Israel pada zaman itu betul-betul hidup lurus. Tidak seperti bangsa-bangsa lain yang kejam. Yang tidak mengenal belas kasih dan segala macam itu. Nah, sekali lagi saudara, di dalam Kristus pengakuan dosa kita menuntun pada pemulihan diri kita. Itu sebabnya saudara-saudara, mari sekali lagi saya gemakan undangan ini. Di akhir khotbah ini saya gemakan lagi undangan yang tadi saya sudah sampaikan. Apakah masih ada dosa yang tersembunyi di dalam diri kita masing-masing? Saya tidak tahu, pendetamu tidak tahu, suamimu bahkan tidak tahu, istrimu juga bahkan tidak tahu, orang tuamu tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Mari, pakai kesempatan ini sebagai momen saudara balik lagi ke Tuhan. God is your home. Tuhan adalah rumahmu. Kembalilah. Jangan kejauhan lari dari Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil kita kembali. Pulang. Yuk pulang. Mulai dari pengakuan dosa. Bertobat. Mari kita berdoa.